Kata Allahnya semua akan masuk surga kalau menempuh dua jalan ini. Anda tidak menempuhnya. Jadi kalau Anda nggak masuk, kata Allah, bukan saya yang salah, Anda sendiri yang tidak pengen masuk. Jadi kata Allah begini, hei, yang masuk surga itu bukan kalangan terbatas, semua tanpa kecuali, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau cukup, siapapun mereka, sepanjang memenuhi dua jalan yang aku telah tetapkan ini. Makanya Nabi mengatakan pada umatnya, perhatikan kalimat Nabinya, semua umatku akan masuk surga. Masya Allah. Tapi kalimatnya belum selesai, illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada di antara kita, insya Allah tidak ya, di antara manusia ada yang tidak masuk surga misalnya, maka bukan Allah tidak memberikannya, cuman orang ini nggak pengen masuk. Kata Allahnya semua akan masuk surga kalau menempuh dua jalan ini. Anda tidak menempuhnya, maka real, bukan Allah yang salah, Allah bentangkan, Anda nggak pilih. Oke, saya sampaikan pada Anda, sekarang saya misalnya punya minuman, siapa yang minum ini insya Allah hausnya hilang. Minumannya banyak, yang datang 500 orang, minuman ada 1000. Tiba-tiba di antara Anda tidak ada yang mengambil minuman itu, yang lain minum, yang satu tidak. Dia kehausan, kena dehidrasi, kemudian pingsan. Pertanyaan saya, yang salah yang menyiapkan minuman atau orang yang tidak minum? Orang yang tidak minum. Kata Allah, saya berikan info sekarang, semua hambaku berpeluang masuk surga semuanya. Saya berikan jalannya. Jadi kalau Anda nggak masuk, kata Allah, bukan saya yang salah, Anda sendiri yang tidak pengen masuk. Apa jalannya? Cuma dua. Satu, saya agak percepat, wabashshiril ladzina amanu. Iman. Wa amilus shalihat. Dan dengan iman itu menggerakkan dirinya, melahirkan energi-energi positif untuk mengerjakan amal saleh. Cuma dua. Satu apa? Iman. Dua, amal saleh. Seki, pelan-pelan, pelan-pelan. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ditanya ada berapa jalan menuju surga? Dua. Satu apa? Kedua apa? Nah, sekarang kita lihat detailnya. Apa keterkaitan antara iman dengan amal saleh itu? Ya. Maaf. Jadi kalau kata Allah dua jalannya, kalau ada seseorang memilih satu saja misalnya, dapat surga tidak? Misal, dia mengerjakan, dia ada iman tapi nggak ada amal solehnya, bisa masuk? Belum tentu. Dia, maaf, dia tidak ada iman, bisa masuk surga? Apalagi ini? Apalagi ini? Karena rumusannya, maaf, rumusannya, amal soleh itu hanya bisa dikerjakan kalau ada iman dalam dirinya. Sekarang fokus baik-baik, karena nanti Anda akan mendapatkan di antara pertanyaan, kenapa ada orang yang perbuatannya baik, bagus, suka bantu orang, orangnya sopan, orangnya baik, kok bisa masuk neraka? Tapi ada orang yang beriman, dia memang suka perbuatan baik, tapi juga mengerjakan keburukan, kok bisa masuk surga? Bagaimana cara menjawabnya? Ya, yuk lihat sini, agak cepat. Satu, fokus. Teman-teman sekalian, saya mulai dari sini. Amal itu dibagi 3 bagian. Satu, amal yang menjadi rutinitas kegiatan saja, netral sifatnya, disebut amalun adi, amalan netral. Jadi disebut baik tidak, jelek juga tidak. Disebut baik dalam ukuran Allah menjadi soleh tidak, disebut buruk juga tidak, amalan netral, amalun adi, rutinitas, netral, rutin. Contoh, maaf, semua perbuatan aktivitas kita disebut dengan amal. Contoh, makan itu amal, minum itu amal, tidur itu amal, melangkah, melihat, mendengar, bicara itu amal, bagian dari aktivitas kita. Baik, jadi semua yang kita kerjakan, kita bicara, kita melihat, kita mendengar, makan, minum, sampai berjalan, itu disebut dengan amal namanya. Dia bisa naik status menjadi soleh ini kalau amalan netral ini dikerjakan dengan dorongan iman, maka berubah namanya dari amal menjadi soleh. Contoh, saya mau minum misalnya, minumannya sudah ada, fungsi minum itu untuk menghilangkan haus. Jadi siapapun yang minum, kaidah dasarnya hausnya hilang. Sepakat?
Nah, itu amalan netral, standar, rutin. Tapi kita bisa jadikan amalan ini saat kita minum bukan sekedar hausnya hilang, tapi kita berpeluang menjadikan amalan ini menjadi soleh. Soleh itu artinya setiap amalan yang disukai oleh Allah dan otomatis melahirkan pahala bekal akhirat. Saya ulang, setiap amalan yang saat dikerjakan disukai, dibenarkan oleh Allah dan memiliki poin akhirat, bukan dunia. Jadi begitu Anda kerjakan, punya bekal akhiratnya, dituliskan poinnya. Setiap pekerjaan yang ketika disukai oleh Allah disebut namanya amal soleh. Ketika punya poin akhirat, maka amalannya disebut dengan hasanah namanya. Saya ulang, disebut dengan apa? Hasanah. Amalannya dikerjakan, disukai Allah, disebut dengan soleh. Kemudian saat amalan menjadi amal soleh, maka dia punya poin akhirat, bekal untuk ke surganya. Bekal ini disebut dengan hasanah namanya. Satu kali perbuatan ketika dikerjakan menjadi amal soleh, maka poin hasanahnya nilainya 10. Di mana dalilnya Ustaz? Buka Quran surah ke-6 ayat 160. Saya agak cepat. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang punya nilai pahala surga, jadi berubah jadi amal soleh, maka kata Allah, saya berikan setiap satu hasanahnya 10 poinnya, 10 bekal. Jarak satu keduanya di hadis Muslim 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Contoh, ada dua orang minum, yang satu minumnya menjadi amalan biasa, hausnya hilang, yang kedua berubah menjadi amal soleh yang disukai oleh Allah. Maka ketika yang kedua mengerjakan minum ini menjadi amal soleh, maka dituliskan poin akhirat 10 kebaikan. Kalau ininya nggak akan ikut, Bu, Pak, airnya pun nggak akan ikut, ke alam kubur juga nggak ikut, karena bekal dunia dengan akhirat berbeda. Silakan Anda cek, jangankan akhirat lah, mohon maaf sebesar-besarnya, di Indonesia dengan Melbourne aja bekalnya udah lain. Anda ke Melbourne cari bekal, bekalnya lain dengan di tempat kita. Datang bawa paspornya harus cari visa dulu, makanannya bisa berbeda, kebiasaannya bisa lain. Jadi kalau antar dunia saja beda bekalnya, bagaimana dengan dunia akhirat? Karena itu ketika Anda misalnya wafat, saya wafat, kita wafat, itu kalimatnya telah meninggal dunia. Maksudnya apa? Bukan cuma meninggalkan dunia, tapi semua bekal yang kita gunakan di dunia tidak akan pernah ikut ke akhirat. Even itu ke alam kubur. Anda sekarang pakai mobil, mobilnya bagus, ketika meninggal ada yang dikuburkan dengan mobilnya. Anda sekarang gunakan handphone yang paling baru, Masya Allah, misalnya S9 Note misalnya, ya, ada yang pakai Nokia, ada yang pakai Apple, ada yang pakai macam-macam. Demi Allah saya katakan, walaupun itu handphone penuh dengan sejarah, walaupun penuh dengan nilai-nilai kebaikan yang pernah Anda kumpulkan, tetap ketika masuk kubur handphonenya tidak akan diikutkan. Apa ada yang pernah pesan wasiat, kalau saya meninggal tolong ikutkan, kuburkan handphonenya, kalau mamah kangen nanti di sekolah aja misalnya? Ada? Tidak. Karena itu kata Allah, ketika seseorang pulang ke akhirat, maka dia tidak akan pernah membawa bekal dunia. Yang dia bawa adalah apa yang menyertai amalan itu, yang kemudian disukai oleh Allah, yang punya nilai akhirat, disebut dengan amal soleh. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan setiap rutinitas itu menjadi amal soleh?